PSSI pertimbangkan Nova Arianto jadi pelatih Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Media Vietnam khawatir Timnas Indonesia U17 jadi korban lumbung gol di Piala Dunia. Calon penyerang Timnas Indonesia antar FC Volendam promosi ke Eredivisie 2025-2026. Justin Hubner main penuh sebagai wingback kiri Wolves U21 imbang 1-1 lawan Manchester United. Termasuk tambah pemain diaspora, pengamat beri 3 saran ke Timnas U17 Indonesia. PSSI pertimbangkan Nova Arianto jadi pelatih Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Sebenarnya, Timnas Indonesia U23 sudah memiliki Gerald Vandenburg sebagai pelatih. Namun, khusus SEA Games 2025, PSSI masih belum memutuskan siapa yang nantinya akan menukangi tim. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi sinyal untuk mempromosikan Nova menukangi tim SEA Games 2025. Belum, tentukan pelatih untuk SEA Games. Lalu juga kita sudah ketemu Coach Gerald untuk membentuk juga Timnas U23 untuk Olimpiade 2028, ucap Erick kepada wartawan di Kemenpora. Yang untuk SEA Games kita masih review. Kita lihat juga prestasi Coach Nova harus dipertimbangkan, ujarnya. Nova berhasil memenuhi target membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Tiket itu diraih setelah Evandra Florasta dan kolega melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025 di Jeddah, Arab Saudi. Jika ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025, Nova akan sangat sibuk. Pasalnya, Piala Dunia U17 2025 bakal digelar pada 3-27 November 2025 di Qatar, berdekatan dengan SEA Games 2025 pada 9 dan 20 Desember di Thailand. Di SEA Games 2025, Timnas Indonesia U23 datang sebagai juara bertahan setelah tim Garuda Muda meraih medali emas pada SEA Games 2023 di Kamboja. Saat itu, Timnas Indonesia U23 diarsiteki Indras Jafri. Media Vietnam khawatir Timnas Indonesia U17 jadi korban lumbung gol di Piala Dunia. U17 2025, Media Vietnam, Soha, VN, khawatir Timnas Indonesia U17 menjadi korban pembantaian di Piala Dunia. U17 2025, asumsi itu muncul karena skuad Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, kalah 6-0 dari Korea Utara U17 di perempat final Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Diking Abdullah. Indonesia kalah 6 gol di Piala Asia U17 2025. Pertanda mimpi buruk saat ambil bagian di Piala Dunia U17 2025, tulis judul dalam artikel yang diunggah Soha.cn. Kekalahan dari Korea Utara U17 tidak hanya mengakhiri perjalanan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025, tapi juga pertanda sulit bagi mereka saat mengarungi Piala Dunia U17. Lanjut Soha. Namun, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto dijamin takkan berpangku tangan setelah skuad asuhannya dihajar Korea Utara U17. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia senior ini sudah mengetahui beberapa kelemahan yang dimiliki timnya sebelum ambil bagian di Piala Dunia U17 2025 Qatar pada 3-27 November 2025. Evaluasi pasti akan kami lakukan setelah ini. Mental pemain luar biasa, walaupun permainan dan pengambilan keputusan masih harus diperbaiki, ujar Nova Arianto. Beberapa ini masih menjadi pekerjaan rumah kami ke depan. Mempersiapkan pemain bukan hanya dari segi mental, tetapi skill individu mereka harus ditingkatkan. Lanjut mantan pemain Timnas Indonesia ini. Di Piala Dunia U17 2025, level lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U17 praktis di atas Korea Utara U17.
Berpotensi ditempatkan di pot 4, membuat skuad Garuda Asia berpeluang satu grup dengan negara-negara top seperti Prancis, Jerman, Brasil, hingga Argentina. Namun, sebuah keuntungan jika Timnas Indonesia U17 satu grup dengan negara-negara di atas. Pertemuan itu dapat dijadikan momentum Evandra Florasta dan kawan-kawan mencuri pengalaman bermain sebanyak-banyaknya. Satu lagi, biasanya tim scouting dari klub-klub besar Eropa selalu menyaksikan aksi pemain-pemain dari negara top dunia. Jika dihadapkan dengan negara-negara top, Zahabi Goli dan kawan-kawan bisa sekalian unjuk gigi karena dipantau langsung para pemandu bakat top dunia. Skenario comeback Sadil Ramdhani ke Liga 1, Persib dan Persis punya sosok. Teka-teki masa depan Sadil Ramdhani dibocorkan oleh ex-CEO Sabah FC, Marzuki Nasir. Hal ini membuat spekulasi ex-Persela Lamongan bakal comeback ke Liga 1 musim depan semakin menyeruak. Media Malaysia, makanbola.com, menuliskan unggahan mantan CEO Sabah FC, Marzuki Nasir, yang mengungkap perpisahan dengan pemain 26 tahun tersebut. Selamat jalan dan semoga terus sukses dalam karier, tulis Marzuki Nasir dikutip makanbola.com. Sekali bergelar The Rhinos kekal selamanya, tulis Marzuki lagi dengan latar foto bareng Sadil. Sadil Ramdhani telah membela Sabah FC selama 4,5 tahun. Menurut sumber yang sama, kontrak dari ex-pemain Persela Lamongan tersebut bakal berakhir di Sabah FC pada 31 Mei 2025 mendatang. Dua klub Liga 1 yang memiliki ex-pelatih Liga Malaysia, Persis Solo dan Persib Bandung, punya kedekatan khusus dengan Sadil menjadi yang terdepan dirumorkan tertarik. Persis Solo dipimpin Ong Kim Swee, pelatih yang menjadikan Sadil punya masa terbaik di Sabah FC selama 3 tahun. Pada November lalu, Sadil sempat tak menampik dirinya bisa bergabung ke Persis Solo untuk menyusul OKS. Saya sangat menghargai kontrak saya, masih sampai di bulan April 2025, kata Sadil. Apapun yang menjadi keputusan saya, itulah yang terbaik, tapi untuk ikut atau tidak ke Persis Solo belum tahu pasti. Yang terpenting, saya selalu fokus untuk tim Sabah FC, tambahnya. Sementara Persib Bandung juga dilatih Bojan Hodak, ex-KL City yang tahu seluk-beluk Sadil saat berlaga di Liga Malaysia. Bojan Hodak juga sempat menanggapi rumor Sadil ke Persib beberapa waktu lalu. Ini sama seperti Asnawi, banyak yang bilang Asnawi akan gabung, kata Bojan Hodak. Tapi mereka, Sadil dan Jordi, masih ada liga di sana, Malaysia, dan kami masih memainkan liga di sini, tambahnya. Atau Sadil Ramdhani bisa mempertimbangkan opsi ke klub lain. Kabarnya Bali United dan Dewa United juga tertarik merekrut pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut. Calon penyerang Timnas Indonesia antar FC Volendam promosi ke Eredivisie 2025-2026. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin bahagia. Sebab ada calon penyerang Timnas Indonesia yang akan merasakan atmosfer kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie, pada 2025 sampai 2026 bersama FC Volendam. Sosok yang dimaksud adalah penyerang berusia 20 tahun, Mauro Zylstra. Penyerang yang memiliki tinggi badan 188 cm ini bermain 2 menit saat FC Volendam menang 1-0 atas tuan rumah AZ Alkmaar U21. Berkat kemenangan ini, FC Volendam kukuh di puncak klasemen Liga 2 Belanda 2024-2025 dengan 76 angka, unggul 13 poin atas ADO Den Haag di posisi 3, yang merupakan batas atas tim mengikuti play-off promosi ke Eredivisie musim depan. Berhubung kompetisi tinggal menyisakan 4 pekan lagi, ADO Den Haag sudah dipastikan takkan bisa menyalip FC Volendam. Sekalipun menyapu bersih 4 laga sisa dengan kemenangan, poin maksimal ADO Den Haag hanya 75 poin. FC Volendam pun hanya butuh waktu 1 musim untuk kembali promosi ke Eredivisie. Sebelumnya, klub yang identik dengan warna oranye ini terdegradasi di akhir Eredivisie 2023-2024
karena hanya finish di posisi 17 dari 18 kontestan. Medio September 2024, Mauro Zylstra mengaku dokumen naturalisasinya sedang diurus PSSI. Pernyataan itu disampaikan Mauro Zylstra kepada media asal Belanda, Voetbal Primer. B, ya, saya sedang menjalani proses naturalisasi, itu istilah yang mereka, PSSI, gunakan. Paspor saya sedang diurus, mereka sedang mengecek dokumen, dan jika semuanya sudah selesai, saya akan terbang ke Indonesia, kata Mauro Zylstra. Kemudian, Mauro Zylstra mengaku kepada ex-pesepak bola yang biasa membahas pemain keturunan, Yusa Nugraha, akan menjalani proses naturalisasi gelar Piala Asia U20 2025. Namun, setelah Piala Asia U20 2025 berakhir pada 1 Maret 2025, Mauro Zylstra tak kunjung menjalani proses naturalisasi. Mauro Zylstra diboyong FC Volendam U21 dari NEC Nijmegen U21 pada musim panas 2024. Mengutip dari Transfermarkt, Mauro Zylstra mengemas 15 gol dan 4 assist hanya dari 17 penampilan musim ini. Selain bersama tim U21, Mauro Zylstra mencatatkan 4 penampilan bersama tim senior FC Volendam di Liga 2 Belanda 2024 sampai 2025. Menarik menanti kelanjutan karier penyerang yang dikenal garang di muka gawang lawan ini. Justin Hubner main penuh sebagai wingback kiri Wolves U21 imbang 1-1 lawan Manchester United. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, kembali menunjukkan performa apik bersama Wolverhampton U21. Kali ini, Justin Hubner membantu timnya meraih 1 poin pada duel lawan Manchester United. Wolves menjamu MU pada laga pekan ke-20 Premier League 2. Bermain di Stadion Agboro, Justin Hubner dimainkan sejak menit awal. Namun, dia bukan bermain sebagai bek tengah. Pelatih James Collins memainkan Justin Hubner untuk peran wingback kiri pada formasi 3-4-2-1. Sang pelatih juga memberi kepercayaan pada pemain berusia 21 tahun itu untuk menjadi kapten. Wolves U21 memulai laga dengan cukup bagus. Mereka unggul lebih dulu pada menit ke-44 melalui gol Thomas Edozie. Bagi pemain berusia 18 tahun, itu adalah gol kelima yang dicetaknya pada musim 2024-2025 ini. Wolves U21 pada akhirnya tidak mampu mempertahankan keunggulan atas Manchester United. Pada menit ke-52, gawang Wolves U21 dibobol Tyler Fletcher. Laga harus berakhir dengan skor imbang 1-1, kedua tim mendapat tambahan 1 poin. Hasil tersebut membuat Wolves U21 berada di peringkat ke-14 klasemen dengan raihan 28 poin dari 20 laga. Sedangkan MU kini berada di peringkat ke-5 klasemen dengan raihan 36 poin. Bagi Justin Hubner, penampilan pada duel lawan MU jadi bukti bahwa performanya makin konsisten. Dia terus mendapatkan kepercayaan dari pelatih James Collins untuk bermain setelah pulih dari cedera, bahkan jadi kapten. Justin Hubner tercatat selalu jadi pemain inti pada 11 laga terakhir Wolves U21 di Premier League 2. Dari 11 laga itu, Justin Hubner hanya sekali tidak bermain penuh. Dia 4 kali dapat kepercayaan untuk jadi kapten. Termasuk tambah pemain diaspora, pengamat beri 3 saran ke Timnas U17 Indonesia agar tak jadi lumbung gol di Piala Dunia U17 2025. Menanggapi situasi yang ada, pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini memberikan 3 saran kepada Timnas U17 Indonesia agar bisa bersaing di Piala Dunia U17 2025. Pertama adalah menambah materi pemain. Pemain tersebut bisa datang dari EPA hingga diaspora. Pertama adalah penguatan tim dengan menambah materi pemain yang memiliki postur dan kualitas fisik untuk bersaing dengan pemain dari Eropa atau Afrika yang mungkin nanti jadi lawan-lawan kita di fase grup. Kata Kusnaini, dilansir dari Antara. Secara skill, pemain yang lumayan bagus. Tapi untuk bersaing di Piala Dunia, kita juga membutuhkan pemain dengan postur dan kualitas fisik yang lebih tinggi.
Coach Nova perlu mencari pemain tambahan dengan kualitas seperti itu. Entah dari kompetisi, Elite Pro Academy, Liga 1, 2, 3, 4, atau diaspora, tambahnya, kedua, para pemain timnas U17 Indonesia harus menjalani lebih banyak pertandingan. Ketiga adalah PSSI harus mencari tim yang berkualitas untuk menjadi lawan uji. Coba timnas U17 2025. Hal itu bertujuan untuk menambah pengalaman pemain. Kedua, pemain yang sudah ada sekarang harus lebih banyak menjalani pertandingan berkualitas. Kelemahan mereka saat menekan lawan menunjukkan bahwa mereka belum terlalu terasah melalui kompetisi yang berkualitas, ujarnya. Ketiga, selain TC, PSSI juga perlu menyiapkan sejumlah pertandingan uji coba internasional yang bagus. Cari lawan-lawan dengan kualitas di atas kita yang akan membuat berbagai kekurangan timnas U17 bisa lebih terekspos. Tutupnya. Luka Modric resmi jadi bos baru Swansea City, tapi Nathan Joe Aon terdesak disuruh pergi. Nathan Joe Aon sekarang memiliki bos baru dengan nama besar di dunia sepak bola. Pemain timnas Indonesia itu berkarir di Swansea City sejak musim 2023 dan kini memasuki musim kedua. The Swans merupakan salah satu klub legendaris Wales yang kini berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris. Semasa masih bermain di level Premier League, klub berlogo angsa itu menampilkan permainan rancak di tangan Brendan Rodgers dan Michael Laudrup. Berkat reputasi yang dibangun satu dekade silam itu, Swansea kini mencuri perhatian gelandang Real Madrid, Luka Modric. Luka Modric saat ini memasuki usia 39 tahun dan menyatakan belum akan pensiun dalam waktu dekat. Meski kontraknya di Santiago Bernabeu akan habis pada akhir musim ini, ia berambisi bermain bersama Kroasia di Piala Dunia 2026. Berada di usia senja, Modric melakukan gebrakan dengan membeli saham di klub Swansea City. Modric tak asing dengan sepak bola Inggris lantaran pernah membela Tottenham Hotspur pada 2008 hingga 2012. Peraih Ballon d'Or 2018 itu ingin menggunakan pengetahuannya untuk membantu mengembangkan Swansea. Ini adalah kesempatan yang menyenangkan, ujar Modric di laman resmi klub. Swansea mempunyai identitas kuat, fans yang luar biasa, dan ambisi berkompetisi di level tertinggi. Bermain di level tertinggi, saya yakin bisa membagikan pengalaman saya kepada klub, jelas Modric. Swansea berada di peringkat 12 divisi Championship, aman dari zona degradasi tetapi tak cukup dekat ke zona playoff promosi. Klub tersebut terakhir kali berada di Premier League pada musim 2017-18, yang berarti genap 7 tahun berkubang di kasta kedua. Dengan bergabungnya Modric, diharapkan Swansea bisa kembali ke kasta tertinggi. Tujuan saya adalah mendukung perkembangan klub dengan positif dan membantu membangun masa depan membahagiakan, tandas Modric. Sementara itu, Nathan Joe Aon saat ini menjadi pemain tak terpakai di tim utama besutan Alan Sheehan. Sudah 12 pertandingan bek kiri 23 tahun itu tak pernah masuk dalam line-up Swansea di divisi Championship. Dalam 2 musim di Liberty Stadium, Nathan hanya bermain 3 kali. Media lokal sudah meminta klub untuk menyingkirkan Nathan, sebuah transfer yang terus terlihat ganjil, tulis Wales Online. Kontrak kedaluarsa musim depan, jadi pindah klub mungkin akan menjadi langkah terbaik bagi kedua pihak. Ibu Mace Hilgers kaget saat mendengar anaknya bersedia bela timnas Indonesia. Keputusan itu dari dirinya sendiri. Media Belanda, ESPN Nederland, membuat film dokumenter tentang perjalanan Mace Hilgers. ESPN Nederland membuat film dengan judul De Roots van Mace Hilgers, asal-usul Mace Hilgers, yang diunggah di laman resminya. Film tersebut menceritakan kehidupan Mace Hilgers sejak awal karier sepak bolanya dan asal-usul darah Indonesianya yang berasal dari ibunya, yaitu Linda Tombeng dari Manado. Mace Hilgers sudah 3 kali membela timnas Indonesia sejak resmi menjadi WNI pada Oktober 2024. Pemain FC Twente tersebut punya cerita mengejutkan saat bersedia membela timnas Indonesia. Mace Hilgers mengaku pendekatan datang langsung dari PSSI dan komunikasi berlangsung mulus.
PSSI mendekati pihak Miss Hilgers dengan sopan. Tapi mereka sangat menghormati, jadi mereka mendekati dengan sopan, ujar Miss Hilgers dalam film yang dirilis oleh ESPN NL. Saya belum main di Jakarta, tetapi pernah ke hotelnya. Itu lebih tinggi dan gila daripada di Belanda. Lanjutnya, Ibu Miss Hilgers, Linda Tombeng pun mengaku kaget saat putranya memutuskan membela timnas Indonesia. Dirinya mengaku bahwa keputusan untuk membela merah putih datang dari sang anak sendiri. Awalnya mengejutkan, ujar Linda Tombeng. Karena Anda, Miss Hilgers, sendiri yang memutuskan. Saya tidak menyangka jujur saja. Saya benar-benar tidak menduganya. Lanjutnya, Miss Hilgers pun mengaku bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan kedua orang tuanya sebelum membela timnas Indonesia. Komunikasi tersebut dilakukan sangat lama sebelum memantapkan hati membela Panji Merah Putih di pentas internasional. Saya rasa saya menelepon ayah, ujar Miss Hilgers. Saya sudah bicara dengannya. Sudah lama sekali, jadi saya tidak ingat persis. Lanjutnya, Linda mengaku bangga anaknya memutuskan membela timnas Indonesia. Dirinya membayangkan jika Miss Hilgers mengenakan jersey timnas Indonesia saat kakek dan neneknya masih hidup. Tentu saja, itu benar-benar bikin merinding dan sangat emosional karena kedua orang tua saya sudah tidak ada, ujar Linda Tombeng. Tapi kita berpikir, ayah ibu, andai kalian bisa melihat hal ini, ya betapa istimewanya hal itu, tutupnya. Nova Arianto siap lakukan evaluasi usai Timnas U17 Indonesia dihajar Korea Utara. Perjuangan Timnas U17 Indonesia harus terhenti pada babak perempat final Piala Asia U17 2025. Pada babak ini, Timnas U17 Indonesia harus bertemu Korea Utara. Duel ini terlaksana di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah pada 14 Maret 2025. Pada kesempatan tersebut, Timnas U17 Indonesia harus menyerah dengan skor 0-6 dari Korea Utara. Hasil ini memang cukup mengecewakan. Pasalnya, Timnas U17 Indonesia sempat tampil perkasa pada babak penyisihan grup. Meski begitu, perjuangan Timnas U17 Indonesia masih layak diapresiasi. Skuad Garuda Asia berhasil memenuhi target PSSI, yakni menembus perempat final Piala Asia U17 2025 dan sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, Nova Arianto menegaskan akan melakukan evaluasi setelah dikalahkan Korea Utara. Menurutnya, para pemain Timnas U17 Indonesia memiliki beberapa kekurangan. Secara evaluasi, pasti akan kita lakukan setelah pertandingan. Secara garis besar, saya bisa lihat pemain sangat luar biasa secara mental, walau secara permainan atau pengambilan keputusan masih banyak yang bisa diperbaiki, kata Nova Arianto. Evaluasi tersebut bakal menjadi bekal memperbaiki diri sebelum tampil di Piala Dunia U17 2025. Sebagai informasi, Piala Dunia U17 2025 baru akan digelar pada bulan November mendatang. Timnas U17 Indonesia kini masih memiliki waktu cukup banyak untuk mempersiapkan diri. Itu menjadi PR kami dalam 5 bulan ke depan bagaimana lebih mempersiapkan pemain bukan hanya secara fisik dan mental, tetapi juga secara skill individu mereka juga harus kita tingkatkan. Pemain harus bisa lebih siap dan lebih kerja keras karena kami sekali lagi menghadapi event lebih besar yang pastinya membutuhkan effort luar biasa, ucap Nova Arianto. Kata Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes usai bawa Venezia FC menang saat berada di bibir jurang degradasi ke Serie B. Venezia FC memenangi pertandingan melawan Monza pada pekan ke-32, Serie A 2024-2005. Serie A 2025 di kandang, Jay Itzes tampil sebagai starter. Kapten Venezia FC itu bermain hingga pertandingan berakhir dan membantu menang dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Venezia FC dicetak oleh Daniel Villa pada menit ke-72 memanfaatkan umpan Mikael Ehil Ellertson.
Kemenangan ini menjadi yang pertama setelah Venezia FC tak pernah menang dalam 14 laga beruntun. 3 poin ini juga menjadi penting karena membuat Venezia FC naik ke posisi 18 klasemen dengan 24 poin. Sebelumnya, Venezia FC di posisi ke-19 klasemen. Saat ini Venezia hanya berjarak 2 poin dari posisi ke-17, batas aman untuk tidak terdegradasi ke Serie B. Jay Itzes juga menilai bahwa kemenangan atas Monza ini membuat perjalanan Venezia belum berakhir untuk bertahan di Serie A. "Bangga dengan tim saya," tulis Jay Itzes di Instagramnya. Clean sheet dan kemenangan yang sangat penting di kandang, Venezia FC masih memiliki 6 pertandingan tersisa untuk dimaksimalkan agar bertahan di Serie A. Tim besutan Eusebio Di Francesco itu akan melawan FC Empoli pada 20 Maret. Setelah itu, Venezia FC menghadapi AC Milan 7 hari berselang. Pada 4 Mei 2025, Jay Itzes DKK melawan Torino. Kemudian menghadapi Fiorentina pada 11 Mei, Cagliari 18 Mei, dan Juventus 25 Mei. Nampaknya fokus Jay Itzes bersama Venezia FC akan sangat besar di sisa pertandingan di atas. Setelah itu, Jay Itzes dihadapkan dengan tugas negara membela Timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Tugas Jay Itzes tak kalah berat. Timnas Indonesia akan melawan Cina di kandang pada 5 Juni 2025. Kemudian, Timnas Indonesia bertamu ke Jepang pada 10 Juni 2025. Dua laga ini menjadi sangat krusial bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir terharu lihat faktor keuangan keluarga pemain Timnas U17 Indonesia, namun sukses bawa ke Piala Dunia U17 2025. Ia salut dengan perjuangan para pemain yang berhasil membawa Timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir mengucapkan rasa terima kasih kepada Timnas U17 Indonesia yang menciptakan sejarah baru. Ya, untuk pertama kalinya, Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi. Menurut Erick Thohir, para pemain Timnas U17 Indonesia berjuang sangat keras di Piala Asia U17 2025. Meski gugur, PSSI tetap bangga. Sebab dari awal target Timnas U17 Indonesia hanya lolos ke Piala Dunia U17 2025. "Saya sampaikan ini merupakan prestasi mereka secara pribadi," kata Erick Thohir. Erick Thohir semakin bangga bahwa anak-anak muda ini ingin membawa nama harum Indonesia ke level dunia. Mereka tidak malu dengan latar belakang keluarganya yang masih kurang. Erick Thohir mengucapkan rasa terima kasih kepada keluarga pemain Timnas U17 Indonesia yang sudah membesarkan anaknya sebagus ini. Sebab dengan kekurangan mereka mampu membuktikan bahwa bisa membawa tim merah putih ke level dunia. Kita lihat juga banyak pemain yang punya latar belakang kehidupan yang kurang. Tapi mereka berjibaku demi sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir. Beberapa pemain Timnas U17 Indonesia lahir dari keluarga biasa saja. Sebut saja Fadly Alberto yang hanya mempunyai rumah kecil di Bojonegoro, Jawa Timur. Selain itu ada Evandra Florasta yang dimana waktu kecil orang tuanya bekerja keras demi membantu mengembangkan karier sepak bolanya. Bahkan, ibu Evandra Florasta harus jual mas kawin demi membelikan sepatu bola. Ada orang tuanya yang harus menggadaikan barang. Ya mereka bersusah payah dan akhirnya bisa menjadi pemain nasional seperti ini. Jadi, ini prestasi juga untuk mereka, tutup Erick Thohir. Erick Thohir mohon Timnas Indonesia U17 tetap didukung usai tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Jangan hukum mereka. Apalagi mereka akan tampil di Piala Dunia U17 2025. Tim asuhan Nova Arianto itu tersingkir dari Piala Asia U17 setelah dikalahkan Timnas Korea Utara U17 Demgan skor 0-6 di perempat final.
Laga itu berlangsung di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Timnas Indonesia U17. Ia tetap meminta para pemain dan tim pelatih kembali ke Indonesia dengan kepala tegak karena mampu berkompetisi dengan baik dan meraih tiket ke Piala Dunia U17. Jangan hukum mereka karena kalah. Mereka anak-anak muda dan jalan mereka masih panjang. Terlebih mereka mencetak prestasi bagus loh. Luar biasa dan harus dihargai sebagai pencapaian pribadi yang tinggi, kata Erik dalam keterangan resmi. Apalagi beberapa pemain berasal dari keluarga yang sederhana dan menjalani hidup yang pas-pasan. Ini perjuangan besar mereka sebagai pribadi dan orang tuanya agar bisa menjadi pemain nasional, tambah Menteri BUMN itu. Erik mengatakan pencapaian mereka menandakan program yang PSSI jalankan hasilnya nyata. Hal tersebut dengan Timnas Indonesia U17 akan ambil bagian dalam Piala Dunia U17. Jika 2023 kita ke Piala Dunia U17 karena tuan rumah, kini mengulangi lewat kualifikasi. Para pemain dan tim kepelatihan benar-benar memberikan kebanggaan, ungkap Erik. PSSI akan mempersiapkan mereka lebih matang dan lebih kuat agar bisa menjalani Piala Dunia U19 mendatang dengan prestasi yang jauh lebih baik lagi. Tandasnya,